Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat merayakan Minggu Advent kedua pada tanggal 8 Desember 2024. Saudara Magus CSSR mengajak saudara-saudari sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekitar 50 tahun yang lalu, ada seorang filsuf menyerukan sebuah kritik bahwa orang-orang zaman ini adalah masyarakat penonton. Artinya yang suka menonton, yang tidak ingin segera ambil bagian atau terlibat. Masyarakat ini menurut filsuf ini adalah mengabaikan relasi dan keterlibatan yang tulus dan lebih memilih menjadi penonton yang senang melihat adegan-adegan spektakuler. Sampai saat ini saudara-saudari kritik ini masih relevan, masih berlaku. Di berbagai kesempatan, di berbagai tempat, kebanyakan orang bisa kagum, bisa terenyuh di hadapan suatu kejadian, tapi hanya sampai di situ. Dalam hitungan hari atau bahkan jam, perasaan itu segera lewat tanpa bekas. Sebagian orang bisa sangat ekspresif mengungkapkan kesedihan, mengungkapkan protes dan kemarahan, namun itu hanya berlangsung sebentar saja. Seperti bermain drama. Kemarahan, padahal kejadian yang dilihat benar-benar mengusik rasa kemanusiaan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Tanggapan yang terdengar kalau mereka ditanya seringkali adalah kita bisa apa? Tentu saja tanggapan itu sumbang. Apakah dengan ramai-ramai mengungkapkan keprihatinan kita lalu akan membawa perubahan nyata? Tentu saja ada kemungkinan, tetapi kemungkinannya kecil. Keributan itu seperti seruan kecewa para pendukung kesebelasan ketika kelompok favoritnya kalah. Di tengah-tengah arus kuat para penonton dalam tanda kutip, kita yang berusaha untuk setia dalam beriman ini berada. Apa artinya bertindak dalam iman yang sejati di tengah-tengah keributan zaman ini? Mungkin kita harus pindah dari tempat duduk sebagai penonton ke atas panggung sebagai pemain, sebagai aktor, dan untuk itu harus berani. Saudara-saudara umat beriman terkasih, munculnya Yohanes Pembaptis dalam Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini pada Minggu Advent kedua,
itu berbeda dari Injil-Injil yang lain. Pengantar yang sangat rinci tentang para penguasa politik dan agama waktu itu tidak cukup hanya dengan kata-kata dalam tahun ke-15 menempatkan Yohanes sebagai pemain yang penting, pemeran yang utama. Yohanes bukan pemain figuran sebagai pengantar kepada Yesus. Dia bukan sekedar iklan yang lewat. Dia bukan sekedar poster bagi Yesus dalam sejarah manusia. Bagi Lukas, Yohanes adalah permulaan kisah tentang Yesus. Dia adalah bagian dari hidup Yesus. Apalagi kalau kita mengingat bahwa mereka sudah berelasi sangat dekat sejak masih dalam kandungan. Kita ingat peristiwa ketika Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Kalau ingin memahami Yesus, kita harus memahami Yohanes Pembaptis. Saudari-saudara, umat beriman terkasih. Apa yang kemudian diserukan oleh Yohanes di tengah-tengah situasi politik dan agama pada masa itu tidak bisa dipandang sebagai sekedar pengantar. Kelak Yesus menyerukan hal yang sama, yaitu pertobatan. Tetapi Yohanes mengingatkan konteksnya, situasi yang real di sekitar suatu masa. Para penguasa politik dan agama di masa itu adalah ancaman paling serius terhadap siapapun yang ingin bertobat. Artinya, pertobatan sebagai perubahan personal, perubahan pribadi, akan sia-sia kalau akhirnya kalah karena rasa takut terhadap tekanan, takut terhadap penindasan. Pertobatan dan pembaptisan Yohanes adalah pembersihan diri, supaya berani untuk mulai bertindak dan tidak hanya menonton dari pinggir saja. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, di masa kini pun pada masa kita sudah melalui begitu banyak drama dalam hidup. Peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman. Kalau adegan-adegannya itu kita putar kembali, mungkin kita baru akan menyadari bahwa peran kita seringkali hanya figuran, seperti sekedar iklan yang lewat. Entah sebagai pelengkap penderita atau sebagai penyebab penderitaan. Ada keputusan-keputusan kita yang baru sekarang kita rasa keliru, kita rasa salah, kita rasa tidak betul, tidak bijaksana, atau juga mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, atau bahkan banyak orang, termasuk yang paling kita sayangi, orang-orang terdekat kita. Kita sudah tidak mungkin lagi mengubah semua yang terjadi itu, tetapi selalu ada episode selanjutnya yang memberi kita kesempatan untuk belajar dan mengubah diri. Atau istilah yang sering kali dipakai pada zaman ini adalah selalu ada kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik. Mungkin selama ini pertobatan kita mengerti secara terlalu sederhana, terlalu simpel. Seakan-akan itu hanya berupa penyesalan, padahal bukan. Pertobatan bukan perubahan yang hanya terjadi dalam hati atau pikiran. Tetapi apa yang kemudian secara nyata kita berbuat terhadap orang lain. Tentu diawali oleh pikiran, tapi kemudian dia mengalir dalam kata-kata, sikap, dan tindakan kita. Pertobatan tidak pernah bersifat simbolis saja. Sebab mereka yang kita sakiti, mereka yang kita rugikan, adalah pribadi-pribadi yang real, yang nyata. Saudari-saudara, kitab baru pada bacaan pertama hari ini, khususnya dalam 4 ayat pertama melihat Yerusalem sebagai seorang miskin, namun diangkat ke dalam status kerajaan oleh Allah sendiri. Pakaian kesedihan dan kesengsaraan itu ialah gambaran masa pembuangan.
Dan perhiasan kemuliaan adalah keadaan ketika kembali kepada Allah. Akan tetapi, keadaan mulia itu hanya akan bertahan bila Yerusalem melakukan perintah Allah, meratakan segala gunung, menimbun segala jurang. Hanya dengan perbuatan itu akan tetap ada belas kasihan dan kebenaran Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudari, hanya dalam perjuangan demi perubahan yang nyata, orang akan terus menerima belas kasih dan keadilan di dalam hidupnya. Perubahan tidak ditunggu, tetapi dilakukan. Saudari-saudara umat beriman terkasih, pada minggu Advent kedua ini kita diajak atau mungkin lebih tepat kita ditegur supaya jangan melestarikan merawat sikap menunggu, merawat sikap menjadi penonton setia, apalagi menikmati apa yang terjadi di depan mata. Reaksi-reaksi kita dalam keributan karena kecewa dan sakit hati hanya menunjukkan bahwa kita tidak membantu, tidak memperbaiki apapun terhadap situasi yang kita hadapi, situasi yang sedang terjadi. Beriman sebagai orang Kristiani sejati berarti menjadi bagian dalam hidup Yesus. Kita perlu berani masuk dalam peran Yohanes Pembaptis yang sejak semula adalah bagian dari hidup Yesus. Yohanes menunjukkan bahwa realitas yang menindas jangan sampai melemahkan usaha kita untuk mengubah keadaan. Saudari-saudara, berhentilah menjadi penonton dan jadilah pemeran utama yang diperhitungkan. Jangan hanya menjadi pemain cadangan, tetapi jadilah pemain inti untuk suatu perubahan. Selalu ada bagian yang bisa kita lakukan. Kendati tampaknya banyak orang memilih untuk diam saja. Kita adalah para pengikut Kristus yang berani membuat perbedaan dan melakukan perubahan. Sebab memang kita hanya bisa berbuah kalau kita berani berubah, kalau kita berani melakukan perubahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami pada minggu Advent kedua ini untuk tidak memilih menjadi penonton, tetapi menjadi pemain, menjadi pemeran utama untuk suatu perubahan yang lebih baik. Kuatkanlah kami agar kami mampu menjadi pemain-pemain yang bisa Engkau andalkan seperti Yohanes Pembaptis. Dan teguhkan kami untuk tidak takut akan segala macam tantangan, tekanan, dan penderitaan. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.